Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Demon Killer Part 9. Dan sebelum mulai, saya ingin mengucapkan duka yang mendalam bagi para korban di Cianjur. Dan saya juga ada di Cianjur, tapi alhamdulillah tempat saya aman. Namun beberapa tempat di daerah saya banyak yang kena dampak. Dan oleh sebab itu, saya meminta doa bagi kalian semua agar para korban bisa dikuatkan. Dan mungkin bagi beberapa orang yang memiliki rezeki lebih bisa berbagi untuk para korban. Dan untuk yang mau berbagi silahkan bisa kirim ke sini atau silahkan cek di deskripsi dan kolom komentar. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasan Demon Killer. Cerita dimulai dengan Lord yang kesakitan karena sekarang teknik blood reversal mulai menyerang dirinya sendiri. Mata Lord di sana menjadi mengerikan dan sekarang ia merasa gila karena efek dari teknik terlarang yang sudah ia gunakan tersebut. Lord yang sedang kesakitan itu di sana tidak bisa mengendalikan dirinya dan sekarang ia malah memikirkan banyak hal yang tidak berguna. Dijelaskan bahwa Yujong ini adalah anak dari Selir Great Lord dahulu karena pada saat dahulu istri asli dari Lord tidak bisa melahirkan. Namun ternyata istri Lord pun bisa mengandung sehingga istri dan Selir dari Great Lord saat itu sekarang mengandung secara bersamaan. Lord yang mengetahui hal itu langsung berkata bahwa yang akan mereka lahirkan adalah anaknya. Jadi ia akan memberikan mereka berdua kesempatan yang sama. Setelah hal itu terjadi, kedua anak itu pun terlahir dan yang terlahir di sana adalah Chun Yujong dan juga Chun Yijing. Para istri asli Lord di sana sering meledek ibu dari Yujong dan hal itu membuat ibu Yujong depresi hingga mengalami kematian. Bahkan saat Yujong besar ia pun sering dimarahi dan salah satu orang yang sering memarahi Yujong adalah ibunda dari Chun Yijing yaitu Lady Kyung. Yujong sendiri saat itu langsung setuju saja dengan apa yang dikatakannya dan bahkan dirinya juga setuju ketika disuruh untuk selalu menjaga Yijing. Setelah kejadian itu selesai, terlihat Yijing selalu minta maaf pada Yujong karena sikap keras yang dimiliki oleh ibunya. Yujong pun di sana langsung menatap Yijing karena ternyata di sana Yijing berkata bahwa dirinya nanti tidak akan membiarkan Yujong diejek atau dimarahi oleh siapapun. Yujong di sana malah tersenyum sambil memegang pedangnya dan di sana ia berkata bahwa Yijing ini benar-benar orang yang baik. Setelah Yujong beranjak dewasa, ia pun sering diledek oleh para istri Lord lainnya karena dirinya bukan berasal dari 6 klan utama. Yujong yang mendengar hal itu pun langsung memasang wajah kesal, tapi di sana ia tetap menahan diri karena ia berharap jika penderitaannya akan berakhir ketika Yijing menjadi putra mahkota. Namun ternyata Yujong ini membuat Yijing terkejut karena Yujong memiliki bakat yang hebat dan bakatnya melebihi para calon penerus lainnya. Dijelaskan bahwa Yujong berhasil menyelesaikan tahap kelima akademi dengan cepat dan hal itu membuat ia menjadi sangat kuat dalam waktu 3 tahun saja. Ketika Yujong seperti itu, dia pun sering diledek dan dibicarakan oleh orang-orang di belakang dirinya. Namun meskipun begitu, Yujong sering mengajak Yijing bicara dan ia sering mencoba untuk mendekati Yijing yang merupakan saudaranya. Tapi ternyata Yijing selalu menolaknya dan hal itu membuat hubungan Yujong dan Yijing menjadi merenggang satu sama lain. Yujong pun di sana mengerti bahwa alasan hubungan mereka merenggang adalah karena bakatnya yang hebat dan hal itu pun membuat Yujong berhenti berlatih dan mengasingkan diri dari orang lain. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang bergabung dengan Yujong dan orang itu bernama Bulwi yang berasal dari Negative Sword Clan. Ketika melihat orang itu, Yujong mengatakan agar orang tersebut tidak mengikutinya karena Bulwi ini merupakan bagian dari Clan Sword. Tapi Bulwi malah selalu mengikutinya hingga pada suatu saat Bulwi pun memberitahu bahwa sekarang Yujong harus menyerang para tuan muda lainnya. Dengan mata yang tajam di sana Bulwi mengatakan bahwa sekarang semua kandidat putra mahkota sudah bersepakat untuk melenyapkan Yujong. Yujong sendiri di sana langsung terkejut karena ternyata Yujing juga akan ikut terlibat dalam rencana pembunuhan pada dirinya. Yujong di sana langsung marah. Ia berkata bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan. Jadi mengapa mereka semua ingin membunuhnya? Bulwi pun mengatakan bahwa ia tidak tahu alasannya, tapi ia tahu tentang tempat para calon mahkota akan berkumpul. Dan benar saja, ternyata memang para calon putra mahkota sedang berkumpul dan sekarang mereka sedang bersiap untuk merencanakan sesuatu. Cheon Mujin yang merupakan calon mahkota dari Clan Wise sekarang ada di sana dan ia mengatakan bahwa ketika mereka lulus maka mereka akan membunuh Yujong. Kandidat dari Clan Spring di sana berkata bahwa ia tidak ingin melakukan cara curang, jadi mungkin ia tidak bergabung dengan mereka semua.
Mujin sendiri di sana bertanya pada Yujing. Di sana ia bertanya apakah Yujing juga tidak akan menyerangnya karena mereka berasal dari klan yang sama. Yujing yang mendengar hal itu langsung memasang wajah kesal. Ia berkata bahwa ia tidak kasihan pada Yujong karena Yujong adalah seorang anak haram. Yujong sendiri di sana terus memperhatikan percakapan mereka dari kejauhan dan ia langsung terdiam ketika mendengar perkataan dari Yujing. Yujong di sana memasang wajah yang tidak percaya. Ia berkata mengapa Yujing menjadi seperti itu dan mengapa Yujing membenci Yujong yang selalu mendukungnya. Yujong di sana ingat kembali ketika ia selalu bersama dengan Yujing, yang dimana hubungan mereka ini sangatlah bagus bagi seorang kakak dan adik. Bahkan saat itu Yujing berkata jika dirinya akan selalu mendukung Yujong dan Yujong pasti tidak akan diperlakukan buruk oleh orang lain. Yujong yang mengingat semua hal itu langsung terduduk kesal. Ia berpikir mengapa omongan Yujing dulu tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dengan wajah yang sangat kesal sekaligus sedih, di sana Yujong berpikir bahwa ia dan Yujing adalah saudara. Tapi mengapa Yujing malah berpikir seperti itu? Bulwi pun di sana berkata bahwa sekarang Yujong harus menyerang mereka terlebih dahulu sebelum mereka yang menyerang pada Yujong. Tapi tiba-tiba di sana Bulwi terkejut karena Yujong malah mengatakan sesuatu pada Bulwi yang ada di hadapannya itu. Dengan keadaan yang kecewa di sana Yujong berkata, mengapa Bulwi mengatakan hal tersebut pada Yujong padahal seharusnya Bulwi ini ada di pihak mereka. Tapi tiba-tiba Yujong pun langsung terkejut karena Bulwi berkata bahwa Yujong dan dirinya memiliki darah yang sama. Dengan wajah yang sedikit kesal di sana Bulwi mengatakan bahwa ibu dari Yujong adalah bibinya Bulwi dan ibu Yujong ini dipaksa menikah oleh Clansworth. Dijelaskan pada saat itu ibu Yujong memiliki tunangan, tapi karena paksaan dari Lord, ia pun menjadi istri dari Lord. Dan karena hal tersebutlah, ibu Yujong pun menjadi depresi dan itu membuat ibu Yujong meninggal. Yujong yang mendengar hal tersebut langsung kesal dan ia langsung mencengkeram tangannya dengan kuat. Seluruh badan Yujong gemetar kesal. Ia berkata bahwa dirinya pernah berpikir jika ia berhutang budi pada Clansworth, tapi ternyata Yujong dan ibunya hanyalah sebuah bidak. Bulwi yang melihat Yujong dipenuhi amarah langsung berkata agar sekarang Yujong membunuh mereka semua. Dengan wajah yang licik, Bulwi mengatakan bahwa dengan membunuh mereka semua, maka Yujong bisa selamat sekaligus membalaskan dendam dari ibunya. Yujong yang mendengar hal itu langsung menatap tajam. Ia berkata bahwa ia tidak cukup kuat agar bisa mengalahkan mereka semua sekaligus. Namun bebenguk Bulwi di sana menjadi mengerikan dan ia berkata bahwa dirinya punya cara agar Yujong bisa mengalahkan dan membunuh mereka semua. Di tengah hujan yang sedang mengalir deras, Yujong pun langsung membantai mereka semua dengan cara yang sangat mengerikan. Orang-orang yang ada di sana langsung kesakitan karena ternyata Yujong bisa membunuh mereka dengan cara yang sangat brutal. Sedangkan Yujong sendiri di sana terus menatap tajam dan ia terus membabi buta sambil menghabisi seluruh musuh yang ada di hadapannya. Anggota klan Wise yang selamat di sana langsung bersiap dengan pedangnya dan sekarang ia mencoba untuk menyerang Yujong yang sedang mengamuk. Namun itu semua percuma. Di tengah hujan yang turun dengan deras, anggota klan Wise itu pun langsung tercabik-cabik oleh serangan Yujong yang sangat kuat tersebut. Setelah Yujong menghabisi mereka semua, sekarang tinggal tersisa Yujing dan di sana Yujing langsung bersiap dengan pedangnya untuk menahan serangan Yujong. Mata Yujong di sana menjadi merah mengerikan dan di sana ia menatap Yujing dengan rasa yang sangat kesal dan dendam. Yujing di sana ketakutan. Ia mengatakan bahwa sekarang Yujong menggunakan teknik terlarang, jadi Yujong menjadi sangatlah kuat. Yujong tidak mendengarkan perkataan saudaranya itu dan di sana ia langsung berjalan ke arah Yujing sambil menggenggam lengannya. Yujing yang melihat hal tersebut langsung mundur ke belakang. Ia berkata agar sekarang Yujong tidak mendekat ke arah dirinya. Ketika Yujing mundur, kakinya pun terpleset. Yujing di sana terjatuh. Sedangkan sekarang di hadapannya ada Yujong yang berdiri dengan tatapan buas dan bersiap untuk membantainya. Bulwi sendiri di sana memperhatikan dari kejauhan dan di sana ia memperhatikan keadaan sekarang sambil merasakan air hujan yang mengalir deras. Wajah Bulwi di sana tidak kuat menahan tawa dan di sana ia berkata bahwa teknik yang sekarang dipakai oleh Yujong bukanlah teknik pembalik darah iblis biasa. Yujing sendiri di sana ketakutan dan sambil berteriak kencang ia berkata bahwa sekarang dirinya ingin melakukan pembicaraan baik-baik dengan Yujong yang merupakan saudaranya. Dijelaskan bahwa teknik yang digunakan oleh
Yujong sekarang tidak memiliki efek samping seperti teknik terlarang biasanya. Yujong di sana mendekat ke arah Yujing dengan kesal, dan teknik yang sekarang ia pakai bernama teknik Dewa Pembalik Darah Iblis. Yujing sendiri di sana langsung ketakutan karena sekarang Yujong yang menggunakan teknik Dewa Pembalik Darah Iblis sedang datang ke arah dirinya dengan menyeramkan. Dan tiba-tiba di sana Yujing pun langsung bersujud. Di sana ia berkata bahwa dirinya ingin diampuni karena mereka berdua adalah saudara. Sambil menjedotkan kepalanya beberapa kali, di sana Yujing berkata bahwa dirinya berjanji tidak akan mengatakan hal apapun pada orang lain dan ia berharap jika Yujong tidak membunuhnya. Yujong yang mendengar hal tersebut langsung menatap dengan mata merah yang dimiliki oleh dirinya. Dan ketika melihat hal itu, Bulwi langsung marah. Ia berkata bahwa sekarang Yujong harus membunuhnya karena itu adalah pilihan terbaik yang dimiliki oleh Yujong. Yujing sendiri di sana berteriak sambil menangis kencang dan ia berkata bahwa dirinya minta tolong agar bisa diampuni oleh Yujong yang ia anggap sebagai kakaknya. Bulwi tidak diam saja, di sana ia ikut berteriak dan ia mengatakan bahwa sekarang Yujong harus menghabisi Yujing. Yujing semakin ketakutan ketika mendengar perkataan Bulwi dan ia berkata bahwa ia tidak boleh dibunuh begitu saja. Di sana Yujing menangis ketakutan karena sekarang di hadapannya ada Yujong yang sudah bersiap untuk membunuh dirinya dengan mengerikan. Terlihat Yujong ini sudah memegang pedangnya dan dengan petir yang mengiringinya, di sana ia sudah bersiap untuk memenggal kepala Yujing yang ada di hadapannya. Namun tiba-tiba di sana Yujong pun langsung terkejut karena sekarang Yujing memanggil dirinya dengan sebutan kakak. Di sana ia pun ingat kembali ketika Yujing sering bercanda dengan dirinya dan pada saat itu Yujing ini selalu mendukung Yujong yang ia anggap sebagai kakak. Tapi tiba-tiba sekarang Yujing pun terkejut karena sebelah lengan yang dimilikinya sekarang terserang dengan sangat kuat hingga putus. Yujing yang sedang menangis di sana diam saja dan di sana ia terkejut dengan apa yang terjadi pada dirinya sekarang. Di hadapan Yujong yang sedang mengacungkan pedang, di sana Yujing berteriak dengan sangat kencang hingga terdengar berbarengan dengan gemuruh hujan. Bulwi yang melihat hal tersebut langsung menggertakkan giginya karena sekarang ia kesal dengan keadaan yang terjadi di hadapannya. Sambil mendekat ke arah Yujong, di sana Bulwi berkata bahwa sekarang Yujong tidak bisa membiarkan Yujing tetap hidup. Namun ketika Bulwi akan mendekat, Yujong pun langsung memasang wajah yang sangat mengerikan dan ia langsung menghantam Bulwi. Bulwi sendiri di sana berteriak kesakitan karena sekarang Yujong langsung menghantam kepalanya ke tanah. Sambil memegang lengannya yang sudah hilang, di sana Yujing langsung memperhatikan perilaku yang Yujong lakukan pada Bulwi. Tiba-tiba Yujing pun terkejut karena sekarang Yujong yang ada di hadapan dirinya langsung memanggil Yujing dengan mengerikan. Dengan tatapannya yang buas, di sana Yujong berkata bahwa sekarang Yujing harus mengikuti perintahnya, bahkan jika Yujing harus menggonggong sekalipun. Dan cerita pun bersambung. Halo guys, mungkin segini dulu video saya pada saat ini karena sekarang saya juga masih coba bantu-bantu korban yang di daerah saya. Jadi mungkin agak lama untuk updatean videonya, tapi untuk di channel sebelah mungkin bakal cepet update karena di channel itu dikerjakan oleh beberapa orang sekaligus. Jadi buat yang mau nonton alur manhwa lain, coba cek channel sebelah ya guys ya. Dan kalau mau request juga bisa. Dan mungkin terima kasih untuk kalian yang sudah mau membantu para korban gempa bumi. Terima kasih untuk semua yang telah membantu, entah itu dalam bentuk materi maupun doa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya 100 Alur Cerita dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.